untuk berjuang di dalam agamanya Allah secara bersungguh-sungguh. Nah, kita bisa lihat di depan kita ini. Nah, ini situasi Jabal Uhud. Nanti kita bisa turun bersama. Insyaallah waktunya tidak lama juga. Kita bisa sempat untuk mengambil foto bareng insyaallah. Dan di Jabal Uhud ini para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu gunung yang ada di surga nanti. Di Jabal Uhud ini adalah salah satu gunung yang ada di surga nanti. Uhudun jabalun min jabalil jannah, kata Rasulullah. Dan Uhud ini mencintai, kami mencintainya dan dia juga mencintai kami, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini situasi atau kondisi yang saat ini kita bakalan tuju bersama-sama, yaitu Jabal Uhud. Subhanallah, semoga dalam perjalanan ziarah pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala tetap dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap semakin menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita, kesungguh-sungguhan kita, semakin cinta terhadap baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dimanapun ibu berada, kalau mendengar situasi seperti sholawat seperti barusan, entah itu di pasar dimanapun, jangan dipandang siapa yang menyampaikan. Dipandanglah apa dia sampaikan. Misalnya ibu berbelanja ke pasar mendengar orang berselawat, ibu harus menjawabnya. Karena kata Rasulullah, orang yang paling pelit di dunia ini ketika mendengar solawat itu enggak menjawab, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang melantunkannya, kita harus menjawab. Tanda kita cinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, tanda kita rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga semuanya ini bermanfaat di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Kita nanti bisa turun dan kita langsung bisa menyampaikan salam kepada syuhada Uhud. Di sana terdapat makam, yaitu para syuhada Uhud dimakamkan. Nanti ada persegi 4 gambarnya di sana, yaitu para syuhada Uhud. Insyaallah kita bisa langsung menyampaikan salam dari luar pagar. Soalnya di pagar nggak bisa kita masuk ke dalam, cuma di luar pagar. Baik para jemaah tamu-tamu Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita bakalan turun. Tolong untuk bertertib, selalu berbarengan bersama rombongan, dan diusahakan ketika ada agenda-agenda seperti ini, entah di Madinah ataupun nanti di kota Mekkatul Munawwarah, kita harus saling bekerja sama, saling mengingatkan. Insyaallah siap ya para jemaah? Siap. Siap. Insyaallah. Mari barangnya, tasnya tetap berada di
langsung menyaksikan peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Di situ ada yang menyebutkan riwayat bahwa gunung ini menangis. Oh, menangis ya karena kekalahan. Lain nama gunung-gunung. Kalau gunung-gunung yang lain warnanya hitam, Hijau, agak keputihan. hijau, ya. Kalau ini agak kemerah-merahan. Bisa jelas kan? Iya. Sejarahnya terjadi peperangan Uhud di waktu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum Quraisy kafir Mekah, yaitu yang dipimpin oleh waktu itu perang Uhud dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid. Sebelum terjadinya peperang Uhud itu pada tahun 2 Hijriah, yaitu berlangsungnya yang dinamakan, yang dikenal sampai saat ini, yaitu Perang Badar. Di Perang Badar itu subhanallah, Allah berpihak kepada umat manusia, khususnya umat muslim. Antara pasukan 314 bisa mengalahkan pasukan yang sangat luar biasa dari Quraisy, yaitu ada yang tahu? Nah, itu subhanallah, di situ dibantu oleh malaikat-malaikatnya Allah, dan di situ dimenangkan oleh kaum muslimin pada waktu itu. Nah, di waktu itu di Mekah cuma ditinggalkan satu, yang tuanya, yang lain di situ sudah musnah, sudah meninggal, termasuk pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Jahal. Di situ di Mekah cuma tertinggal Abu Sufyan. Nah, disitulah timbul untuk balas dendam. Maka itu Abu Sufyan mengumpulkan pasukan kaum musyrikin, kaum Quraisy untuk menyerang kota Madinah. Nah, tepatnya pada tahun 3 Hijriah, tepatnya hari Sabtu, disitulah kaum pasukan Mekah Quraisy memasuki kota Madinah, tepatnya di gerbang kota Madinah yang ada nanti di Uhud, tapi sekarang udah tidak ada. Sekarang udah dibangun, udah beda semuanya. Intinya sejarahnya seperti itu. Nah, disitulah ada sahabat yang matur, ada sahabat yang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya pasukan kaum musyrikin Quraisy itu sudah hampir memasuki gerbang kota Madinah. Nah, disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah bersama-sama para sahabatnya. Adapun anjuran-anjuran dari sahabatnya, ya Rasulullah, kota ini kota yang sangat kuat. Gerbang ini sulit untuk dirobohkan oleh pasukan siapapun. Kenapa kita tidak nyerang dari dalam aja, melalui panah, melalui apa aja? Tapi ada juga sahabat Rasulullah yang menganjurkan, termasuk pamannya Sayyidina Hamzah, itu mengajukan kita keluar saja, kata Sayyidina Hamzah. Kalau kita di dalam dikiranya kita pengecut. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui untuk menemui pasukan yang bakalan masuk ke kota Madinah, yaitu pasukan kaum Quraisy musyrikin. Nah, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk untuk mengganti semua perisainya, perangnya, baju perangnya sudah diganti oleh Rasulullah. Dan ada sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, di luar sahabat, apakah kita terlalu memaksa Rasulullah untuk meminta kita keluar dari kota ini, dari pintu gerbang ini. Setelah itu, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, setelah selesai semuanya, ada yang menyampaikan lagi, sebaiknya ya Rasulullah kita tidak usah keluar, alangkah baiknya kita di dalam saja. Apa sabda beliau yang paling masyhur? Sabda beliau yang paling masyhur, tidak layak seorang nabi ketika sudah bersiap mengganti semua pakaiannya untuk berperang, tidak layak seorang nabi itu melepasnya kembali sebelum Allah menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Itu
sabda yang termasyhur baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di situ pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumlah 700, sebenarnya 1000. Tapi 300-nya itu yaitu golongan-golongan munafikun yang masuk ke dalam golongan muslim yang jumlahnya 300. Sedangkan pasukan kaum musyrikin pada saat itu 3.000 lebih. Nah, maka dari itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan Khalid bin Walid, disitulah terjadi peperangan dan 50 pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diletakkan di bukit. Ada nanti di sana sebuah bukit kecil yaitu yang disebut dengan Bukit Pemanah. Nah, disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan 50 pasukan Bukit Pemanah, yaitu untuk panah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, bukan Zubair ya, ada Abdullah bin Jubair, ada Abdullah bin Zubair. Nah, di situ Abdullah bin Jubair diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin pasukan panah yang ada di Bukit Panah. Dan beliau berkata kepada semua pasukan, jangan turun dari bukit ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum ada aba-aba dari saya, entah itu menang ataupun kalah, jangan turun dari bukit ini. Nah, disitulah terjadi peperangan. Waktu dulu peperangan Badar itu sebelum-sebelumnya itu, yaitu yang diadu itu sebagian panglimanya, duel 1 lawan 1. Nah, disitulah di peperangan Uhud inilah enggak seperti itu. Tapi kaum musyrikin Quraisy itu menyiapkan 11 orang untuk memegang bendera, karena waktu waktu perang dulu itu selagi bendera itu masih berdiri, berarti di situ pasukan masih kuat. Disitulah kaum Quraisy mendirikan 11 orang untuk memegang bendera, dan 10 di antara pemegang bendera Quraisy itu yaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak sejalan dengan Nabi Muhammad, dan 1 budak. Nah, disitulah oleh kaum muslimin berhasil ditumpahkan. Setelah 1 persatu pemegang bendera itu dijatuhkan, pindah ke yang satunya, pindah ke yang satunya, akhirnya terlenalah pemanah yang ada di bukit. Soalnya jantung peperangan itu bagi kaum muslimin yaitu jantungnya ada di bukit pemanah itu, kekuatannya ada di bukit pemanah itu. Maka dari itu, sedangkan kaum musyrikin itu menyiapkan di belakang bukit sedang lain untuk melihat situasi, untuk menilai, yaitu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, yang disebut dengan sampai sekarang ini subhanallah beliau sangat berjasa banget bagi kaum muslimin dengan keganasannya, dengan keberaniannya membela umat muslimin setelah beliau masuk Islam. Nah, disitulah kaum para pemanah yang diperintah oleh Rasulullah itu jangan turun sebelum ada aba-aba. Disitulah sempat terjadi, sudah dipukul mundur kaum musyrikin Quraisy sama kaum muslimin. Nah, disitulah kaum muslimin terlena mengejar harta-harta ketinggalan, harta-harta yang berjatuhan. Disitulah pembukit panah itu sudah tidak ingat lagi sama perintah Rasulullah, bahkan memilih ghanimah, memilih harta-harta yang berjatuhan untuk diambil. Di situ dilihat oleh Khalid bin Walid. Maka dari situlah pasukan kuda Khalid bin Walid menyerang pasukan yang tersisa 3 orang di atas bukit pemanah itu, sekaligus memukul mundur pasukan kaum muslimin. Disitulah terjadi kekalahan umat muslimin